Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, dan salawat menaikkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Salfayanas selaku dosen pembimbing saya, dan saya di sini akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang karya ilmiah. Jadi di dalam makalah kami ini kami akan membahas lima pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian karya ilmiah, apa itu karya ilmiah, dan yang kedua adalah jenis-jenis karya ilmiah, dan yang ketiga adalah tentang tema judul dalam karya ilmiah, dan yang keempat adalah penalaran induktif dan deduktif dalam karya ilmiah, dan yang kelima yang terakhir adalah tentang kutipan catatan kaki dan daftar isi. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah laporan dari peneliti atau pengkaji seseorang ataupun sebuah tim yang diterbitkan kepada orang lain untuk diuji kebenarannya serta dapat diterima kebenarannya. Karya ilmiah juga merupakan sebuah karangan ilmu pengetahuan yang ditulis secara fakta kebenarannya di kalangan umum. Adapun tujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang ilmu. Sebaiknya penulisan karya ilmiah ini harus ditulis secara sistematis, logis, dan didukung oleh data yang teruji kebenarannya ini. Baik, hanya segini yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang pengertian karya ilmiah. Dan nanti pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. B. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada 5, yaitu makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang mengandung di dalamnya pikiran-pikiran seorang penulis tentang suatu makalah atau topik tertentu berdasarkan data-data yang fakta, baik itu berupa penelitian ataupun kajian yang ditulis secara sistematis dengan analisis yang logis dan objektif. Yang kedua ada artikel. Artikel terbagi lagi ke dua bagian, yaitu artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah merupakan variasi dari makalah, yakni makalah yang mengalami variasi dan adaptasi yang berdasarkan aturan media yang menerbitkan. Sedangkan artikel ilmiah populer merupakan artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Ketiga ada skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang merupakan hasil sebuah penelitian yang dibuat berdasarkan metode ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa S1. Skripsi ini bagi mahasiswa jenjang S1 merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan. Banyak mahasiswa yang lama lulus kuliah dikarenakan skripsinya belum diselesaikan. Skripsi dibuat berdasarkan hasil penelitian mahasiswa. Yang keempat ada tesis, adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil sebuah penelitian yang dibuat secara sistematis dan mandiri berdasarkan metode ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa S2. Tesis kajiannya lebih mendalam dan pembahasannya lebih luas dibandingkan dengan skripsi. Yang terakhir, kelima ada disertasi, adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil sebuah penelitian yang mendalam berdasarkan metode ilmiah dalam memberikan rangka penemuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh calon doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamali. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 8, yaitu tentang penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dinilai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan.
Perbedaan khusus, pohon jambu Pak Dono adalah hasil cangkokan. Kesimpulannya, pohon jambu Pak Dono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contohnya, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulannya, setiap hewan punya mata. Faktor-faktor penalaran deduktif. 1. Pembentukan teori. 2. Hipotesis. 3. Definisi operasional. 4. Instruction. 5. Operasionalisasi. Variabel pada penalaran deduktif. Silogisme kategorial. Silogisme kategorial yang terjadi dari 3 proposial: premis umum, premis mayor, premis khusus, dan premis minor. Premis simpulan dan premis kesimpulan. Dari simpulan terdapat subjek dan predikat. Subjek simpulan disebut tim mayor dan predikat simpulan disebut tim minor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dinilai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contoh pernyataan umum: pengembang biakan dengan cara mencangkok menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Pernyataan khusus: pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Kesimpulan: pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berbuah. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulan, setiap hewan punya mata. Faktor-faktor penalaran deduktif. 1. Pembentukan teori. 2. Hipotesis. 3. Definisi operasional. 4. Instrumen. 5. Operasionalisasi. Variabel pada penalaran deduktif. Silogisme kategorial. Silogisme kategorial yang terjadi dari 3 proposisi: premis umum, premis khusus, premis kesimpulan. Dalam simpulan terdapat subjek dan predikat. Subjek di simpulan disebut term mayor dan predikat simpulan disebut term minor. Kutipan kaki dan daftar pustaka. A. Catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan kaki pada halaman untuk menyebutkan sumber suatu kutipan, pendapat, atau buah pikiran. Catatan kaki juga dapat berisi komentar atau penjelasan tentang apa yang dimuat dalam teks. Beberapa ketentuan mengenai catatan kaki di kalangan kampus UIN Araneri, khususnya di Fakultas Usuluddin, dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Catatan kaki ditulis pada bagian bawah halaman di bawah teks, dimulai pada jarak setengah 1,27 cm, sama dengan memulai alinea baru. 2. Catatan kaki dan teks pada setiap halaman dipisahkan oleh sebuah garis panjang 2 inci. 3. Penomoran catatan kaki atau dalam kurun footnote dibuat per bab dan diulang kembali dari awal pada bab berikutnya. 4. Dalam membuat catatan kaki dicantumkan nama pengarang, judul buku, referensi dicetak miring, catatan ke beberapa kota, tempat, terbit, nama penerbit, tahun penerbit, halaman buku. 5. Gelar akademik penulis buku tidak perlu ditulis pada catatan kaki. 6. Catatan kaki tidak perlu ditulis secara lengkap apabila sumber tersebut sudah pernah disebutkan pada halaman sebelumnya secara lengkap. Cukup disebutkan nama pengarang, judul, dan nomor halaman. 7. Kutipan dari internet yang diizinkan pada website resmi seperti e-jurnal, e-book, e-magazine,
serta website resmi lembaga atau pemerintah. D. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi buku, karya ilmiah, atau sumber referensi lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak. Adapun penulisan daftar pustaka di kalangan kampus UIN Araniri, khususnya di Fakultas Usuluddin, adalah sebagai berikut. 1. Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi atau dalam kurung spasi tunggal. 2. Daftar pustaka ditulis dengan urutan nama pengarang, judul karya, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. 3. Penulis nama dimulai nama belakang dalam kurung nama lebih dari satu kata dan disusun secara alfabet. 4. Daftar pustaka hanya membuat buku-buku yang diacu dalam urutan dalam usulan proposal, penelitian, atau skripsi. 5. Untuk nama penulisan dalam kurung berbahasa Arab yang dimulai dengan al, abjadnya dikembalikan pada kata dasar, misal al-Qurtubi, maka dimasukkan pada abjad Q. 6. Penulisan tanda koma diletakkan setelah nama pengarang, judul artikel atau buku, nama penerjemah, dan nama penerbit. Penulisan tanda titik 2 dalam kurung J ditempatkan setelah kota penerbit atau tahun sebelum halaman artikel. Sedangkan tanda titik ditempatkan paling akhir setiap daftar pustaka.